Dalam video sebelumnya sudah ditunjukkan bagaimana pemegang amanah Korcap melakukan registrasi, kemudian setting password sehingga bisa masuk ke aplikasi. Kenapa perlu masuk aplikasi? Karena Korcap harus mengaktifasi Korcam yang ada di bawahnya. Kemudian dengan aplikasi juga Korcap bisa men-set siapa pemegang amanah di masing-masing Korcam. Itu selesai untuk Korcapnya. Sekarang kita masuk ke lembaga. Bagaimana kepala lembaga atau admin lembaga mendaftarkan lembaganya? Pakai WA, ketik saja registrasi lembaga. Ya, klik tautan berikut dan isi dengan data yang sesuai. Ini isinya form. Apa yang perlu diisi? Nama lembaganya saya namakan TPG registrasi ya, untuk tes registrasi. Alamatnya Jalan Rawa Selatan 2. Oke, kecamatannya Johar Baru. Oke. Kemudian nomor teleponnya diisi yang sesuai ya. Kirim. Ya, berhasil mendaftarkan lembaga. Lembaga ini sudah aktif. Admin lembaga bisa mengelola lembaga. Tapi lembaga ini belum terhubung ke Korcam atau Korcap ya. Jadi seperti lembaga mandiri. Belum diakui. Tapi sebetulnya admin lembaga sudah bisa melakukan pengelolaan ya. Bagaimana caranya? Caranya bisa dilakukan dengan tes ya, data lembaga ya. Jadi saya sebagai admin lembaga yang barusan mendaftarkan lembaga, saya bisa ngecek dengan kata kunci data lembaga. Kirim. Ya, ini nomor ID lembaga saya 1492, nama lembaganya TPG registrasi. Data performansi lembaga bisa diklik di tautan berikut ya. Jadi apabila nanti sudah berjalan, sudah ada pengelolaan lembaga, ada data performansinya ya. Rata-rata kenaikan jilid, rata-rata keterlambatan, murid-murid yang perlu mendapat perhatian, itu bisa diklik dari tautan ini. Jadi terlihat bahwa saya sudah bisa mengelola lembaga. Apa yang bisa dilakukan melalui WA? Tambah murid. Nah, untuk menambahkan murid ya. Untuk menambahkan murid. Nah, dituliskan nama lengkap dan jilidnya seperti contoh berikut ya. Misalkan namanya Alma. Titik 2, dia jilid 3. Maaf. Jilid 3. Oke. Alma sukses ya. Kemudian saya mencoba memasukkan beberapa nama murid, misalkan namanya Derry, jilid 2. Kemudian sebetulnya bisa di beberapa beberapa baris sekaligus ya. Tes ya. Kita coba lagi, siapa namanya? Sultan Prateka ya. Oke, sukses. Kita cek ya hasil penambahan murid ini dengan ngecek data lembaga. Nanti akan muncul jumlah murid di masing-masing jilidnya. Nah, ini data lembaga nomor ID-nya 1492, nama lembaganya TPG registrasi. Perhatikannya 1, jilid 2-nya 1, jilid 3-nya 1. Asumsikan bahwa semua data murid sudah terisi. Apalagi yang bisa dilakukan, yaitu naik jilid ya. Naik jilid, menaikkan jilid. Naik jilid. Oke.
nama atau ID murid tidak perlu lengkap, inisial saja. Misalnya tadi ada nama yang namanya Sultan ya. Saya nggak ingat Sultan misalnya, saya ketik Sul saja ya, Sul. Nah, ditemukan murid dengan nama tersebut. Ya, ID-nya 40870, namanya Sultan, kelasnya Prateka, lembaganya TPQ Registrasi. Silahkan tulis ID-nya. Nah, sekarang karena kita sudah tahu data ini, kita bisa nuliskan ID-nya nih. 40870. 870 ya. Proses naik jilid berhasil. Sultan menjadi Prateka B. Kita cek dengan data lembaga. Prateka-nya tadi 1 ya. Kita coba cek. Oh iya, di sini belum ada Prateka A, Prateka B, jadi digolongkan Prateka semua ya. Ini hanya soal pelaporan. Saya naikkan lagi sampai jilid 1 ya, naik jilid ya, yang tadi Sultan. Naik jilid. ID-nya tadi 40870 ya. Nah, karena kita sudah tahu ID-nya, jadi nggak perlu tulis nama lagi. 40870. 870. Oke. Nah. Ya, naik ke Prateka C. Lagi 40870 misalnya ya. Mau saya naikkan menjadi jilid 1. Ya, proses naik jilid berhasil. Sultan sekarang 1A. Kita cek data lembaga. Mestinya pratekanya sudah kosong, sudah berpindah ke jilid 1 yang nambah 1. Nah, ini dia, pratekanya sudah kosong, jilid 2-nya 1, jilid 3-nya 1, jilid 1-nya 1. Tadi bandingan yang atas, pratekanya 1, jilid 2-nya 1. Sekarang pratekanya sudah nggak ada, jilid 1-nya 1. Demikian cara menaikkan jilid lewat WA. Ya. Bagaimana cara mengunggah data murid sekaligus? Tadi kan satu-satu ya, Alma 1, Dery 1, Sultan 1. Katakanlah kita punya murid cukup banyak, datanya sudah ada di Excel, sehingga mau dinaikkan sekaligus, tidak bisa lewat WA. Itu harus dilakukan melalui aplikasi. Aplikasinya kemana? Aplikasinya ini, masuk saja ke qiraati.id, kemudian klik menu, masuknya tadi kan 887 berapa tadi? 8876 kalau nggak salah ya. 8876, passwordnya pas sesuai yang sudah di set. Masuk. Berhasil. Nah, inilah. Ketika kita login dan kita telah mendaftarkan suatu TPQ, otomatis saya bisa mengelola TPQ saya dari aplikasi. Saya buka TPQ registrasi. Inilah menu-menu yang muncul di halaman lembaga. Jadi hampir semua aktivitas sudah bisa dilakukan meskipun belum diakui oleh Korcam ini ya. Jadi bisa menaikkan jilid, bisa melihat data murid, bisa bikin event misalnya. Yang belum bisa pembelian buku ya. Pembelian buku kan harus ke Korcam ya, harus diakui dulu oleh Korcam. IMTAS juga belum aktif karena IMTAS mau siapa yang menguji? Harus lewat Pra-IMTAS, harus diakui dulu. Sementara yang lain-lain sudah bisa digunakan ya. Status belum terverifikasi, lakukan verifikasi di sini ya. Nah, ini apabila akan meminta verifikasi, meminta pengakuan dari Korcam ya. Bisa juga dilakukan lewat WA, nanti saya akan tunjukkan. Demikian.